kita, pemuda Muhammadiyah. Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, amar ma'ruf nahi mungkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Siap sedia masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Berlomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala zalika huwal khusratul mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhtadaduha, fa inna kulla muhtadatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Jamaah kajian daring rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah 15 hari di bulan Ramadan ini melaksanakan puasa. Semoga dengan amal-amal ini kita jadikan bulan Ramadan ini penuh barokah
dan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, kita sampaikan tujuan pendidikan untuk tema materi sore ini. Kita selaku pendidik, insya Allah semuanya pendidik, baik dia dalam institusi sekolah menjadi guru atau kita di rumah, namanya madrasah atau sekolah di rumah, maka mari kita lihat di pendidikan ini apa poin utamanya. Perlu kita harus peduli di sini. Fokus tujuan dari pendidikan perlu dijadikan pertimbangan yang serius urusan ini, urusan tujuan pendidikan, karena kalau tujuannya sudah jelas, maka variabel-variabel yang lain, program-program yang lain pasti mengarah ke situ. Semua yang terjadi sekarang tentang COVID-19 tujuannya adalah masyarakat tidak terpapar oleh virus ini, maka program-program itu diciptakan untuk itu. PSBB, cuci tangan, atau macam yang lain itu mengarah kepada tujuan itu. Mencegah kita masyarakat terpapar dengan COVID-19. Sama dengan pendidikan. Tujuan pendidikan itu apa? Sebuah pertanyaan yang harus ada kita, khususnya laki-laki di rumah yang menjadi kepala sekolah rumah ini, seorang bapak ini. Pertanyaannya, sebenarnya anak-anak kita mau dijadikan apa sih? Itu pertanyaannya. Maka sebelum seorang ikhwan ini menikah, sudah meneliti ini seperti ini. Dan menikah tinggal aplikasi. Ternyata kita lihat, kita temukan sebagai seorang mukmin bahwa tidak ada tujuan yang lebih baik daripada ingin agar anak-anak bersama kita masuk surga. Saya ulangi, tidak ada tujuan yang lebih hebat, lebih baik daripada ingin agar anak-anak bersama kita masuk surga. Tidak ada yang lebih daripada itu. Seperti ayat yang saya baca di surat Az-Zumar ayat 15 tadi yang pertama. Saya ulangi. Kul, katakan, innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi, alladzina, ialah orang-orang khasiru, merugikan, anfusahum, dirinya sendiri, wa ahlihim, dan keluarganya, yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti. Ala, ketahuilah, dzalika, yang demikian itu, huwal khusranul mubin, adalah kerugian yang nyata. Jemaah rahimakumullah, kajian daring sore ini. Jadi
urusan rugi ini menurut Allah. Karena rugi dan untung kalau kita serahkan pada manusia bisa dipastikan berbeda pendapat. Yang satu merasa dirugikan, orang lain yang melihat merasa diuntungkan. Kalau kita sampaikan, serahkan masalah untung rugi ini kepada manusia. Tapi dalam ayat ini definisi rugi menurut Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang dianggap rugi dalam ayat di atas? Kata Allah adalah mereka yang pada di hari kiamat merugikan dirinya dan keluarganya, yaitu tidak bisa membuat keluarganya masuk jannah, masuk surga. Jadi kalau kita mengacu dalam Al-Quran, standarisasi rugi, orang yang berhasil dalam membina keluarga, mendidik keluarga, ketika mereka berhasil membawa ke surga, itu yang disebut dengan untung. Kalau di dalam keluarga ini tidak ada wacana surga, dalam rumah tangga mereka tidak ada wacana surga, maka yang terjadi mereka akan terjebak pada prestasi-prestasi palsu. Acuannya ini Al-Quran. Untung rugi. Seorang yang disebut untung, orang yang berhasil membawa keluarganya, istri-istrinya dan anak-anaknya masuk surga, masuk jannah. Tetapi jika di dalam keluarga ini, kepala sekolahnya ini, kepala keluarganya ini, tidak ada dalam benaknya wacana surga, dalam rumah tangganya nggak ada terbesit hal ini, maka dia sudah hilang tujuan pendidikan. Yang terjadi terjebak dalam prestasi-prestasi palsu. Merasa sukses, merasa berhasil, tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita luruskan dulu. Rumah tangga mau dijadikan sebuah madrasah untuk mendidik keluarga kita atau bukan? Perlu kita sepakati. Maka leader, manajer di dalam keluarga ini harus punya platform yang jelas. Laki-laki harus punya tujuan yang jelas pendidikan, sehingga dia tidak terjebak dengan prestasi-prestasi palsu. Artinya hanya keduniaan yang dia raih, yang semuanya itu tidak bisa membawa dia dan bahkan merugikan keluarganya untuk masuk surga. Kita kembali kepada wacana ahli surga. Ternyata ini pendidikan yang paling komprehensif, paling lengkap di sini di dalam Islam. Karena untuk bisa menjadi ahli surga dia harus memiliki, kalau di dalam sekolah dia disebut naik kelas atau lulus, dia harus memiliki nilai rata-rata minimal. Jika itu tidak ada di dalam sekolah, tidak dia capai, maka akibatnya dia tidak lulus atau tinggal kelas. Sama, surga itu dimasuki juga punya nilai rata-rata minimal, yang itu harus diraih
Kalau tidak, maka dia akan terperosok di dalam neraka. Kita pakai analogi. Anda bangga, seumpamanya ini, anak Anda menjadi seorang dokter seumpamanya. Coba dicek. Anda tahu, kita tahu, dokter itu sebuah profesi yang hebat. Tapi jikalau anak Anda, kita lihat dan kita tahu kemana anak kita mengaji, seumpamanya dia mengaji di kelompok yang disesatkan sudah, maka gak ada harapan untuk masuk surga meskipun menjadi dokter. Kita bangga anak kita jadi dokter, bisa cerita kepada orang lain, tetapi ketika tauhid akidah anak kita sesat, kita tidak bisa berharap dia untuk masuk surga. Maka ini perlu menjadi keseriusan di dalam rumah ini. Kita bisa cerita semuanya menjadi insinyur, sebuah penggerak proyek-proyek besar. Membelikan orang tuanya mobil yang hebat, keluaran seri baru semuanya. Bahkan iklannya belum dibuat. Anak itu pulang di kampungnya. Kehebatannya diceritakan luar biasa, dia seorang insinyur. Tetapi dia kembali ke rumah kampungnya dalam 1 pekan. Tidak kita lihat sholat subuhnya di masjid, ini di luar pandemi. Kita tidak melihat anak ini yang menjadi insinyur ini, sebuah pemegang proyek-proyek besar, tidak kita lihat subuhnya di masjid, 1 hari, 2 hari, bahkan dia pulang lama di kampungnya. Gimana ini? Sebagai orang tua, pasti terdiam orang tuanya. Kita bangga dengan anak kita, hartanya yang kita berikan kepada kita, tetapi sholat subuhnya tidak ada. Bagi Allah dia bukan siapa-siapa. Bagi Allah dia bukan siapa-siapa. Nah, itu yang dimaksud terjebak dengan prestasi-prestasi keduniaan, prestasi-prestasi palsu nanti. Kita lihat juga, kita bisa cerita mungkin anak kita sukses secara keduniaan, tetapi maaf, jika urusan dengan tetangga tidak kenal, maka ini juga masalah. Karena nanti juga bermasalah dengan standar nilai di hadapan Allah. Kita cek sebuah hadis, diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, dari sahabat menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah," seorang perempuan ini, kata sahabat Nabi, taqumul lail, sering melaksanakan sholat malam, qiyamul lail,
Watasumun nahar, ketika hari siangnya dia itu banyak berpuasa ya Rasulullah. Wataf'al, jika dia juga beramal soleh. Watasaddaku, dia juga bersedekah perempuan ini ya Rasulullah. Watudi, tetapi jironaha, dengan tetangganya dia mengganggu. Dengan apa dia mengganggu? Dalam hadis ini bilisaniha, dengan lisannya. Apa jawaban Nabi ketika sahabat menanyakan ini? La khaira fiha, tidak ada kebaikan kepada perempuan ini. Min ahlin nar, hiya, perempuan ini min ahlin nar, dia itu masuk bagian dari neraka. Kalau saya bahasakan perkataan Nabi dengan bahasa yang ada di sini, ya Rasulullah, saya itu punya tetangga, sholatnya banyak, puasanya banyak, hanya saja setiap dia bicara, kalau sekarang bisa kekinian, tidak hanya bicara, status WhatsApp-nya, ketikan di WhatsApp-nya, di Facebook-nya, itu kekinian. Tasdidnya sekarang ini tidak harus lisan. Saya ulangi, ya Rasulullah, saya itu punya tetangga yang terkenal sholatnya banyak, puasanya banyak, hanya saja setiap dia bicara, setiap dia menulis status di WhatsApp, selalu menyakiti orang yang membaca dan mendengarnya. Kalau tasdid kekinian ini, bagaimana kita harus mensikapi ini ya Rasulullah? Orang seperti ini dianggap orang jelek, faktanya puasanya banyak, sholatnya banyak, terkenal di kampung ini. Dianggap orang baik, faktanya banyak yang tersakiti dengan lisannya dan chat WhatsApp-nya. Tajam sekali. Apa jawaban Nabi di hadis itu? La khaira, panjang, la khaira fiha, nggak ada kebaikan pada dirinya. Iya, min ahlin nar, orang ini itu masuk neraka, ahlinya neraka. Jadi Anda bisa bangga anak Anda tinggal seumpamanya di sebuah apartemen, tetapi gara-gara dia tidak kenal dengan tetangga dan kiri, dia sering menyakiti, ternyata bermasalah. Apa ini? Kita cek tadi, perlu menjadi pertimbangan tujuan pendidikan ini tadi. Apa tadi? Seorang mukmin di dalam Al-Quran tidak ditemukan selain ini. Yang lebih baik daripada ini, ingin agar anak-anak bersama kita masuk surga. Standar minimal, nilai minimal. Jadi ketika kita menetapkan standar nilai ini, masuk surga itu luar biasa perjuangannya. Harus bisa mencapai standar minimal nilai. Jangan terjebak dengan prestasi-prestasi palsu. Banyak prestasi-prestasi yang kita banggakan, kita bangun, tetapi sebenarnya bukan prestasi, karena tidak bisa memasukkan kita ke surga. Anak-anak semuanya pintar sekali, mewakili sekolah kita, kabupaten kita, provinsi kita untuk masuk tingkat nasional semuanya.
prestasi juara baca puisi semuanya, pencak silat, atau yang lain. Apa artinya kalau tidak bisa menjamin mereka masuk surga? Jadi ketika menetapkan standar pendidikan, khususnya di keluarga kita untuk masuk surga, maka akidahnya harus benar, ibadahnya harus benar, sosialnya harus benar, mentalitasnya kita harus benar. Jangan kendor urusan ini, karena di zaman di tahun akhir ini 2020 ini, zaman yang sangat materialistik. Bisa kita lihat zaman ini banyak, maaf, tapi tidak semuanya, banyak perempuan-perempuan berjilbab, laki-laki yang berjenggot, pembicaraannya masih tentang dunia, bukan surga yang menjadi harapan mereka. Jemaah rahimakumullah, saya ulangi ke depan. Siapakah yang dianggap rugi? Di dalam surat Az-Zumar 15, kata Allah, alladzina, yaitu orang-orang khosiru, yang merugikan anfusihim, dirinya, wa ahlihim, keluarganya. Kata Allah, mereka yang pada di hari kiamat nanti merugikan dirinya sendiri dan keluarganya, yaitu tidak bisa membuat keluarganya masuk jannah. Mari kita sebagai pengemban dakwah, khususnya di madrasah rumah ini, keluarga, harus fokus ke sini, konsisten sampai maut menjemput kita. Mungkin itu kajian daring sore ini, karena sebentar lagi akan berbuka, saya akhiri sampai di sini. Semoga Allah membimbing kita di bulan Ramadan ini, khususnya jangan goyah dengan tujuan pendidikan kita untuk menggapai surga. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, amar ma'ruf nahi mungkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammad
jaya. Selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita. Berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Berlomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته